Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sifanisa dengan NIM 4444200045 dari kelas 4B Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar mineral dengan metode titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, bahan pangan itu terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral, yang berarti 4% sisanya adalah unsur mineral. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik seperti garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat, dan juga garam anorganik seperti garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Secara umum ada dua jenis mineral, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh lebih dari 100 mg sehari. Sedangkan mikromineral adalah mineral yang diperlukan kurang dari 100 mg sehari. Contoh dari makromineral sendiri itu adalah kalsium, tembaga, fosfor, kalium, natrium, dan klorida. Sedangkan contoh dari mikromineral seperti kromium, magnesium, yodium, besi, fluor, mangan, selenium, dan zinc. Nah, perbedaan dari jenis mineral yaitu makromineral dan mikromineral itu terdapat pada jumlah yang diperlukan oleh tubuh. Komponen mineral suatu bahan itu sangat bervariasi baik macam dan jumlahnya. Nah, berikut adalah macam-macam mineral. Yang pertama ada kalsium atau Ca. Di antara komponen mineral yang ada, kalsium relatif tinggi pada susu dan hasil olahannya, serealia, kacang-kacangan, ikan, telur, dan buah-buahan. Sebaliknya, bahan yang kandungan kalsiumnya sedikit adalah gula, pati, dan minyak. Kalsium adalah mineral yang terbanyak terdapat dalam tubuh manusia, yaitu lebih daripada 90% bahan keras dalam tulang dan gigi. Kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang yang kuat serta gigi. Kalsium juga berfungsi untuk pembekuan darah, penghantaran impuls saraf, dan kontraksi otot. Nah, peranan penting kalsium adalah untuk mencegah penyakit osteoporosis. Kalsium dapat didapatkan dari susu, sayur-sayuran, daun-daunan, ikan, dan ikan kecil yang dimakan seluruhnya. Yang kedua ada fosfor atau P. Bahan yang mengandung banyak fosfor adalah susu dan olahannya, daging, ikan daging unggas, telur, dan kacang-kacangan. Fungsi fosfor sendiri adalah untuk sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, bagian penting inti sel dalam proses oksidasi, dan mengatur keasaman basa cairan dalam darah. Fosfor bisa didapatkan dari susu, daging, kacang-kacangan, dan padi-padian. Yang ketiga ada besi atau Fe. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi yang banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal itu karena beberapa hal diantaranya. Yang pertama, kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Yang kedua, pengolahannya relatif mudah dan murah. Yang ketiga, besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Nah, salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah adalah zat besi. Bahan yang kaya mineral besi adalah tepung gandum, daging, unggas, ikan, seafood, dan telur. Sedangkan makanan yang sedikit mengandung besi adalah susu dan olahannya, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang keempat ada natrium atau Na.
Bahan yang banyak mengandung natrium diantaranya adalah garam yang banyak digunakan sebagai ingredients atau bumbu, juga makanan asin. Nah, fungsi dari natrium sendiri itu untuk mengatur tekanan osmosis dalam darah, kenetralan cairan tubuh, dan pengerutan otot jantung. Natrium bisa didapatkan dari garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan dari hewan. Yang kelima ada kalium atau Ka. Bahan yang banyak mengandung mineral kalium ialah susu dan hasil olahannya, buah-buahan, serealia, daging, ikan, unggas, telur, dan sayur-sayuran. Fungsi kalium sendiri itu diperlukan dalam semua sel, mengatur tekanan osmosis dan kenetralan cairan tubuh. Sumbernya bisa dari sayur-sayuran, padi-padian, dan atau kacang-kacangan. Selanjutnya yang keenam ada seng atau Zn. Nah, seng dalam bahasa Belanda itu disebut zinc. Adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zn dengan nomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Zinc merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa aspek kimiawi seng mirip dengan magnesium. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerang bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerite atau seng sulfida. Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersial tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal heksagonal. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi dapat ditempa antara suhu 100 sampai dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, di atas suhu 210 derajat Celcius, logam ini kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukul-mukulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur pada suhu 420 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 900 derajat Celcius yang relatif rendah. Dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Bahan makanan hasil laut atau seafood merupakan bahan yang banyak mengandung unsur seng. Nah, kadar mineral dalam bahan pangan itu mempengaruhi sifat fisik bahan pangan serta keberadaannya dalam jumlah tertentu mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu. Prinsipnya itu penentuan kadar mineral bahan secara asli sangatlah sulit, sehingga perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran dari garam mineral bahan tersebut. Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam bahan. Untuk menentukan kandungan mineral pada bahan makanan, bahan harus dihancurkan atau didestruksi terlebih dahulu. Namun, ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam penentuan mineral, yaitu secara kimiawi dan secara spektrofotometri. Untuk cara kimia, itu memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan cara spektrofotometri cukup cepat dan mempunyai ketelitian yang besar. Penentuan dengan spektrofotometer yang terkenal adalah spektrofotometer serapan atom. Nah, pada pembahasan kali ini akan dibahas penentuan kadar mineral secara kimiawi, yaitu dengan titrasi reduksi oksidasi atau titrasi redoks. Titrasi reduksi oksidasi atau titrasi redoks merupakan salah satu jenis titrasi di mana titrasi berlangsung antara suatu oksidator pada buret sebagai penitrasi dan reduktor pada Erlenmeyer atau sebaliknya. Pada reaksi oksidasi reduksi akan terjadi aliran elektron dari suatu reduktor ke suatu oksidator. Sebagai contoh, pada titrasi besi 2 dengan serium 4, maka besi 2 akan memberikan elektron ke serium 4, sehingga titrasi redoks dapat diikuti secara potensiometri. Jadi, kurva titrasi redoks merupakan hubungan antara volume penitrasi sebagai sumbu X terhadap harga potensial sebagai sumbu Y.
Kurvanya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, indikator literasi redoks. Nah, indikator literasi redoks ini merupakan senyawa berwarna yang akan berubah warna jika teroksidasi atau tereduksi. Indikator akan bereaksi secara redoks dengan penitrasi setelah semua larutan yang dititrasi habis bereaksi dengan penitrasi, karena indikator ditambahkan dalam jumlah kecil. Pemilihan indikator literasi redoks yaitu indikator yang mempunyai harga kisaran potensial yang berada di sekitar harga potensial titik ekivalen titrasi. Indikator harus bereaksi secara cepat dengan penitrasi. Bila indikator bereaksi lambat, maka titik akhir titrasi akan datang terlambat, sehingga akan lebih banyak volume penitrasi yang diperlukan dari yang seharusnya. Nah, berikut ini ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk titrasi redoks. Yang pertama itu ada nitroferoin. Nah, saat dia tereduksi, warnanya akan berubah menjadi warna merah. Dan saat teroksidasi akan menjadi warna biru. Kemudian ada feroin. Dia kalau tereduksi juga menjadi warna merah, dan jika teroksidasi juga menjadi warna biru. Lalu ada tris 2,2 bipiridin iron 2 sulfat. Jika tereduksi menjadi warna merah dan jika teroksidasi menjadi warna biru. Lalu ada tris 4,7 dimetil 1, 10 penantrolin iron 2 sulfat. Tereduksi menjadi warna merah dan teroksidasi menjadi warna biru. Adapun dipenylamine sulfonic acid, ketika tereduksi dia menjadi tak berwarna atau bisa menjadi warna hijau, dan ketika teroksidasi menjadi warna ungu. Kemudian ada dipenilamin, ketika tereduksi menjadi tak berwarna dan ketika teroksidasi menjadi warna ungu. Kemudian ada methylene blue, ketika tereduksi menjadi warna biru dan ketika teroksidasi menjadi tak berwarna. Dan yang terakhir ini ada 1,10 penantrolin vanadium, ketika tereduksi menjadi warna biru dan ketika teroksidasi menjadi warna hijau. Di sini ada contoh dari penentuan besi dalam sampel biji besi secara titrasi oksidasi dengan bikromat. Nah, prinsipnya itu adalah besi di dalam sampel biji besi dapat dianalisa dengan cara melarutkan sampel biji besi ke dalam asam klorida untuk membentuk besi 3. Selanjutnya, besi 3 yang terbentuk direduksi dengan timah 2 klorida untuk membentuk besi 2. Timah 2 klorida yang ditambahkan sebaiknya tidak berlebihan karena jika terlalu banyak timah 2 klorida itu akan bereaksi dengan merkuri klorida yang ditambahkan. Nah, dalam hal ini timah 2 klorida akan mereduksi Hg2 menjadi Hg logam yang berwarna abu-abu sampai hitam. Bila terjadi seperti itu, maka pelarutan sampel biji besi harus diulang dari awal. Besi 2 yang terbentuk dititrasi dengan larutan standar kalium dikromat atau K2Cr2O7 dalam suasana asam dengan menggunakan indikator difenilamin. Di sini ada reaksi kimia yang terjadi yaitu 6Fe2+ ditambah dengan Cr2O7 2- ditambah 6H+ menjadi 2Cr3+ ditambah dengan 6Fe3+ ditambah 7H2O. Yang pertama, langkah pertama dalam penentuan kadar besi itu menyiapkan larutan standar kalium dikromat 0,1 N. Caranya yang pertama itu ditimbang dengan teliti sebanyak 0,2 sampai 0,3 gram kalium dikromat yang telah dikeringkan di dalam oven. Lalu dilarutkan dengan aqua D sampai 250 ml di dalam labu ukur. Larutan ini akan menghasilkan larutan kalium dikromat 0,1 N. Perlu diketahui bahwa Be dari kalium dikromat itu sama dengan 1/6 mR kalium dikromat. Kemudian langkah yang kedua adalah melarutkan sampel biji besi dan mereduksi besi 3.
Caranya, yang pertama, ditimbang dengan teliti sekitar 0,5 gram sampel biji besi di dalam beaker glass 500 ml. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan asam klorida 12 m dan ditutup dengan kaca arloji. Dipanaskan di atas hot plate di bawah titik didih sampai sampel larut sekitar 20-50 menit. Kemudian larutan akan berubah menjadi kuning dan hal ini menunjukkan bahwa besi 3 sudah terbentuk. Selanjutnya, larutan diuapkan sampai sekitar 5 ml dan larutkan dengan aquade sampai 15 ml, lalu dipanaskan sampai mendidih. Setelah itu ditambahkan larutan timah 2 klorida 0,5 m tetes demi tetes sampai warna kuning berubah menjadi warna hijau terang atau menjadi tidak berwarna. Nah, perlu diingat bahwa penambahan timah 2 klorida jangan terlalu berlebih. Selanjutnya, larutan dipanaskan lagi dan didinginkan sampai suhu kamar. Kemudian ditambahkan 10 ml aqueous dan 10 ml larutan merkuri klorida 0,25 m disertai dengan pengadukan. Semua sisa timah 2 klorida akan teroksidasi menjadi SN4. Kemudian dibiarkan sekitar 3 menit. Nah, endapan putih dari raksa 1 klorida itu akan terbentuk. Bila terbentuk endapan berwarna abu-abu atau hitam, itu berarti terbentuk Hg logam, sehingga larutan harus dibuang dan dilakukan preparasi ulang. Kemudian, bila larutan tetap berwarna putih, maka dilanjutkan titrasi dengan larutan standar kalium dikromat. Percobaan dilakukan hingga 3 kali ulangan. Langkah ketiga adalah titrasi larutan sampel dengan larutan standar kalium dikromat. Larutan tersebut yang di atas diencerkan dengan aqueous sampai 50 ml dalam labu kur. Kemudian diambil 10 ml larutan tersebut dengan pipet volume dan dituangkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Segera tambahkan 100 ml aqueous, 5 ml asam sulfat dengan perbandingan 1:5, 3 ml H3PO4 85%, dan 5 tetes indikator difenilamin. Kemudian larutan dititrasi dengan larutan standar kalium dikromat 0,1 N yang telah disiapkan. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Nah, langkah terakhir adalah menghitung kadar besi dalam persen yang ada dalam sampel dengan menggunakan persamaan berikut. Kadar Fe sama dengan volume kalium dikromat dikali N natrium dikromat dikali N kalium dikromat dikali BeFe dikali faktor pengenceran dan dikali 100% lalu dibagi dengan berat sampel dalam miligram. Nah, faktor pengenceran di sini itu 50/10. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.